Halo, selamat berjumpa kembali dengan Pak Teda Manik pada pembelajaran dari buku tematik terpadu, yaitu Muatan IPA, dengan tema Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 1, yaitu pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia dan lingkungan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penyesuaian hewan dan tumbuhan terhadap lingkungannya demi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lalu pada materi berikut ini kita akan belajar tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia dan kegunaannya untuk lingkungan. Nah, tahukah kalian bahwa hewan dan tumbuhan diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita ikuti materi pelajaran yang berikut ini. Selamat belajar. Yang pertama yaitu manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Hewan dengan semua habitatnya, ada yang habitatnya di darat dan ada yang di perairan. Semuanya bermanfaat bagi manusia maupun lingkungan. Manfaat yang pertama, hewan sebagai penghasil bahan pangan. Yang kedua, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Yang ketiga, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Dan yang kelima, yaitu hewan sebagai sumber tenaga. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hewan sebagai penghasil pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan pangan, seperti ayam. Kita manfaatkan daging serta telurnya. Kemudian dari hewan yang mempunyai habitat di air, ada berbagai jenis ikan yang kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Kemudian juga kita manfaatkan susu dari sapi ataupun dari kambing untuk memenuhi gizi kita. Yang kedua, hewan sebagai bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong. Kemudian kain wol diolah atau dibuat dari bulu domba. Kemudian kulit dari sapi atau kerbau yang juga dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Banyak sekali hewan yang dimanfaatkan bagian tubuhnya untuk membuat kerajinan. Contohnya kulit sapi dan kerbau yang dimanfaatkan untuk bahan pembuatan wayang kulit. Kemudian ada angsa di mana bulunya dimanfaatkan untuk membuat kok dalam permainan bulu tangkis. Kemudian ada juga beberapa hewan yang diambil kulitnya untuk bahan kerajinan, seperti buaya atau ular untuk pembuatan dompet, sepatu, dan sebagainya. Kulit buaya dan ular yang dipakai adalah hasil dari peternakan yang sengaja dikembangbiakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kemudian hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran dari berbagai jenis hewan seperti kambing dan sapi dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan.
sehingga hasil pertanian yang dihasilkan akan menjadi lebih sehat dan berkualitas. Yang kelima, hewan sebagai penghasil tenaga. Di beberapa negara, gajah dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkut manusia atau beban lainnya. Hewan yang lain, kuda dimanfaatkan tenaganya untuk menarik delman atau kereta kuda. Di beberapa daerah, tenaga sapi atau kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, itu tadi beberapa contoh pemanfaatan atau hewan bagi manusia dan lingkungan. Dan masih banyak lagi pemanfaatan hewan bagi manusia dan lingkungan. Kalian bisa mencari sumber atau informasi untuk mengetahui manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Sekarang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan secara garis besar yaitu: yang pertama sebagai bahan pangan, kedua sebagai bahan sandang, yang ketiga sebagai bahan bangunan, yang keempat sebagai bahan obat, yang kelima sebagai bahan industri, yang keenam pewarna alami, yang ketujuh menjaga kualitas air. Nah, banyak sekali tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan oleh manusia. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan ada bagian batangnya, ada bagian daun, ada bagian bunga, ada bagian buah, dan ada juga bagian biji. Tentu saja bagian-bagian tersebut tergantung jenis tumbuhannya. Contohnya adalah sagu yang dimasakkan batangnya, kemudian ada buah mangga, ada padi, dan masih banyak lagi. Nah, contoh yang lain sangat banyak di sekitar kita. Yang kedua, tumbuhan sebagai bahan sandang. Tahukah kita bahwa pakaian yang kita pakai setiap hari ada yang terbuat dari serat kapas? Serat kapas diolah menjadi bahan kain katun. Kain katun bisa dibuat menjadi kaos dan pakaian lainnya. Kemudian yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Tentu saja di rumah kita masing-masing ada bagian-bagian yang terbuat dari kayu, misalnya kosen pintu dan kosen jendela. Kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan biasanya adalah pohon meranti, damar, dan masih banyak lagi jenis pohon yang lain yang biasa digunakan. Berikut, tumbuhan sebagai bahan obat. Banyak tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan obat. Contohnya ada jahe, kumis kucing, daun jambu biji, ada gomong kudu, dan masih banyak lagi tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat oleh manusia. Yang kelima, tumbuhan sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Misalnya, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, tumbuhan sebagai pewarna alami. Bahan pewarna alami biasanya digunakan untuk membuat makanan yang sehat. Tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna antara lain sawi dan pandan yang dapat juga dimanfaatkan untuk memberikan warna hijau. Kemudian ada wortel untuk warna jingga dan kunyit untuk warna kuning. Selain itu juga kaisitang yang bisa memberikan warna merah. Terakhir, tumbuhan untuk menjaga kualitas air. Contohnya adalah tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, di beberapa daerah seperti di pegunungan, akar-akar tumbuhan berfungsi untuk menahan air dan juga menjaga lingkungan agar tidak terjadi longsor atau erosi terutama oleh air hujan.
tadi pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia dan juga untuk lingkungan. Nah, sekarang kalian bisa mencari informasi-informasi yang lain dari buku-buku ataupun dari video-video pembelajaran untuk menambah wawasan kalian. Nah, akhirnya Pak Guru sampaikan selamat berjumpa kembali di video-video